Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya bicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya, ya. Kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata, kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat, ya, di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa, karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Shalom jemaat Roh Kudus, satu sukacita untuk sekali lagi berjumpa dengan Anda walaupun secara online dan untuk memberitakan firman Tuhan kepada Anda. Hari ini saya mau membagikan Anda satu judul firman Tuhan yang berjudul Manusia Musa. Satu kali saya membaca sebuah buku berjudul Musa, dikarang oleh seorang yang bernama Gerhard von Rad. Salah satu babnya dia bicara bahwa sebenarnya Alkitab berbicara tentang 3 fase dalam kehidupan Musa. Dan ketiga fase dalam kehidupan Musa bicara tentang 3 fase dalam hidup manusia. Dan menariknya ketiga fase dalam hidup Musa itu ditandai dengan satu kalimat, satu frase kalimat yang buat saya luar biasa. Yaitu kalimat Musa adalah seorang yang, atau dalam bahasa Inggris, Moses the man. Musa orang yang, bahasa Ibraninya Moshe Ha-is. Moshe itu Musa, Ha itu the dalam bahasa Inggris, dan is itu laki-laki atau the man, seorang laki-laki. Nah, tidak berpanjang lebar, mari saya tunjukkan kepada Anda ketiga fase dalam kehidupan Musa yang saya percaya menjadi 3 fase dalam hidup setiap orang yang percaya. Fase pertama kali Alkitab bicara tentang Musa orang yang atau Moses the man. Moshe Ha-is. Menariknya ada pada Keluaran pasal 11 ayat yang ketiga. Dalam Keluaran 11 ayat ketiga, Alkitab berkata, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah orang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Fir'aun, dan di mata rakyat Mesir hari itu. Anda lihat Alkitab dengan jelas berkata Musa adalah seorang yang. Bahasa Ibraninya Moshe Ha-is. Kemudian Alkitab berkata orang yang terpandang. Bahasa Ibraninya Moshe Ha-is Gadol. Musa, Moshe Ha-is, laki-laki yang Gadol. Laki-laki yang besar. Gadol berarti besar. Seorang laki-laki yang besar, atau istilah kita sehari-hari, itu baru laki-laki. Anda lihat bagaimana mungkin kita tidak bisa berkata bahwa Musa adalah orang yang besar. Sebab kita bisa melihat dalam cerita Musa, dalam hidup Musa, bahwa Musa memang adalah seorang yang besar, seorang yang terpandang, seorang yang luar biasa. Paling tidak nomor 1, dia besar dalam hal keberuntungan. Dia besar dalam hal keberuntungan. Sangat beruntung dalam tanda kutip, seorang bayi, seorang anak budak tiba-tiba bisa diangkat menjadi anak putri Fir'aun. Kalau bukan sebuah keberuntungan yang besar, kita sebut itu sebagai apa? Anda lihat dari seorang yang hidup dalam seharusnya mati karena dia lahir dari rumah budak, seorang laki-laki yang lahir dari rumah budak, seharusnya ditentukan mati, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang hidup dan besar dalam lingkungan istana kerajaan. Seseorang yang dididik dengan segala pendidikan yang terbaik, dikaruniai dengan segala kekayaan yang terbaik hari itu. Semua kebesaran dan kemuliaan yang bisa dimimpikan oleh seorang pria, hari itu tiba dalam kehidupan Musa ketika dia diangkat menjadi anak angkat putri Fir'aun. Jadi Musa adalah orang yang sangat besar keberuntungannya. Tapi nomor 2, saya percaya bahwa Musa adalah orang yang besar dalam hal kemampuannya. Anda lihat keberuntungan seringkali tidak akan membawa seorang pada kesuksesan, ataupun kalau keberuntungan dapat membawa Anda pada kesuksesan, keberuntungan tidak akan pernah membiarkan Anda tetap tinggal dalam kesuksesan. Kemampuanlah yang membuat seseorang benar-benar berhasil. Kemampuanlah yang membuat seseorang bisa mempertahankan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Musa bukan hanya orang yang beruntung diangkat menjadi anak angkat putri Fir'aun, tetapi saya percaya Musa mengembangkan kemampuan-kemampuannya yang ada. Alkitab berkata bahwa Musa dididik oleh hikmat Mesir. Anda lihat, sama seperti kisah Yusuf. Yusuf menjadi perdana menteri di istana Fir'aun beberapa ratus tahun sebelum Musa, bukan karena dia bisa mengartikan mimpi Fir'aun, tetapi saya percaya Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di istana Fir'aun 400 tahun sebelum Musa, sebab dia punya hikmat yang luar biasa. Karena Fir'aun berkata, aku tidak menemukan seseorang yang punya hikmat seperti engkau,
Itu sebabnya Fir'aun hari itu mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Sama dengan Musa. Musa bisa ada pada posisi yang tinggi. Ada sejarah mengatakan bahwa Musa adalah seorang jenderal luar biasa dari bangsa Mesir pada waktu itu. Dia berada pada posisi yang tinggi. Dia bukan pangeran yang berleha-leha dalam istana, yang royal dengan segala kekayaan yang dia miliki. Dia jenderal terpandang di medan perang. Dia memiliki semua itu bukan karena keberuntungan. Dia memiliki semua itu karena kemampuannya yang luar biasa. Tetapi saya percaya bukan hanya keberuntungan dan kemampuan yang membuat Musa menjadi hebat. Tetapi nomor 3, saya percaya sebab dia punya kuasa Tuhan yang menyertai dia. Anda tahu ceritanya ketika Musa mencoba menyelamatkan bangsa Israel, dia membunuh tentara Mesir tetapi kemudian ketahuan sehingga dia harus melarikan diri dari istana Mesir, istana yang didambakan oleh banyak orang. Sebuah keberuntungan yang diinginkan oleh banyak orang, sebuah keberhasilan yang menjadi keirian oleh banyak orang. Tapi kemudian Musa harus meninggalkan itu semua. Orang-orang Mesir hari itu berpendapat bahwa mereka tidak akan mendengar cerita tentang Musa lagi. Mungkin mereka berkata karir Musa sudah selesai dan tidak akan pernah diungkit lagi. Musa tidak akan pernah bangkit kembali. Tapi menariknya 40 tahun kemudian tiba-tiba Musa kembali ke tanah Mesir. Bukan dengan tentara yang besar, bukan dengan jabatan yang lebih tinggi, bukan dengan kekayaan yang lebih luar biasa, bukan, tetapi dia kembali dengan kuasa dari Allah yang maha besar. Anda harus mengerti bahwa nilai kerajaan hari ini berbeda dengan keadaan situasi kerajaan di zaman dulu, di zaman Musa terutama. Sebab hari ini kerajaan mungkin dibangun oleh kekuatan militer, dibangun oleh kekayaan yang besar. Tetapi zaman dulu, betul, kerajaan zaman dulu butuh kekuatan militer yang besar. Kerajaan zaman dulu memang betul dibutuhkan kekayaan yang besar. Tetapi yang paling penting adalah untuk mendapatkan hati rakyat, kerajaan zaman dulu dibangun di atas kepercayaan yang besar. Semua kerajaan zaman dulu dibangun di atas dasar agama, sebuah keyakinan bahwa raja yang hadir hari itu, raja yang mereka miliki dari kerajaan itu adalah titisan dewa. Bangsa Cina mengenal dengan istilah raja mereka disebut sebagai putranya langit, putra langit, raja langit. Kenapa? Sebab kerajaan zaman dulu memang dibangun di atas dasar sebuah keyakinan kepercayaan. Demikian pula Fir'aun zaman dulu. Kerajaan Mesir mempercayai bahwa Fir'aun adalah titisan dewa itu sendiri. Oleh sebab itu dia dimakamkan dengan keadaan makam yang sangat luar biasa. Sebab kenapa? Mereka mempercayai itu. Sebab ketika meninggal Fir'aun akan naik ke sorga. Mereka percaya bahwa dia adalah dewa. Tiba-tiba Musa yang mereka pikir sudah selesai karirnya, kali ini datang dengan kekuatan dewa yang besar atau Allah yang luar biasa. Yang mengalahkan semua Allah-Allah, ilah-ilah Mesir hari itu. Sehingga itu sebabnya Keluaran 11 ayat 3 berkata ketika bangsa Israel keluar di bawah pimpinan Musa, Musa disebut oleh orang Mesir, bukan oleh orang Israel. Orang Mesir menyebut dia Hais Gadol, laki-laki hebat, laki-laki besar, yang terpandang, dihargai, dihormati mulai dari pejabat istana Fir'aun sampai rakyat yang paling bawah. Keadaan pertama, fase pertama dalam hidup Musa, fase pertama dalam hidup banyak manusia adalah fase di mana dia berhasil, fase di mana dia sukses, fase di mana dia disanjung oleh orang, fase di mana dia dipuji oleh orang, fase di mana dia diangkat dan dihargai oleh banyak orang. Fase di mana dia berhasil mengalahkan semua kesulitan yang ada dalam kehidupannya. Tapi mari kita lihat fase kedua dari kehidupan Musa yang dikatakan oleh Alkitab, ditandai oleh Alkitab dengan kata Musa orang yang atau Moshe Hais. Fase kedua ada pada Keluaran pasal 32. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 1. Kita tahu ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuan bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir menurut Tuhan sendiri, bukan menurut saya. Menurut Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan berkata berkali-kali kepada Musa, bilang sama Fir'aun, biarkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku di padang gurun. Catat baik-baik.
Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir bukan untuk supaya mereka bisa masuk tanah Kanaan, tetapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari padang gurun adalah supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, membangun sebuah hubungan covenant dengan Tuhan di padang gurun di Gunung Sinai. Itulah tujuan utama kenapa umat Israel diselamatkan hari itu. Hari ini saya bisa berkata hal yang sama pada Anda dan saya. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita yang percaya kepada Dia bukanlah supaya kita masuk ke tanah perjanjian, Kanaan surgawi dan sebagainya. Tetapi tujuan Tuhan menyelamatkan Anda dan saya nomor satu adalah supaya kita bisa punya covenant, perjanjian, hubungan dengan Tuhan. Itu tujuan nomor satu. Tujuan nomor satu keselamatan bukanlah supaya kita masuk surga, tetapi tujuan nomor satu keselamatan adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan surga di muka bumi dalam hubungan kita dengan Dia. Itu sebabnya ketika mereka sampai di atas Gunung Sinai, Tuhan mengundang orang Israel untuk berjumpa dengan Dia di puncak Gunung Sinai. Tapi Anda tahu ceritanya bahwa orang Israel ketika melihat awan yang gelap di atas puncak Gunung Sinai, ada halilintar, ada guntur, ada kabut yang tebal. Mereka berkata, kalau kami naik ke sana, maka kami akan mati. Saya mendapat cerita dari banyak teman yang sudah pernah ke Israel dan mereka berkata, wow Pak, naik ke atas Gunung Sinai itu penuh dengan pergumulan. Seringkali kita naik berdasarkan, kita taruh iman kita bukan pada Tuhan, kita taruh iman kita pada onta. So, mereka berkata, onta yang mimpin jalan. Kalau onta salah langkah, saya masuk ke dalam jurang yang terjal. Mereka mengatakan betapa sulitnya untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Dan orang Israel ada sekitar jutaan orang hari itu. Dan berkata, kalau kami jutaan orang naik ke sana, kemungkinan besar kami akan mati. Dan mereka berkata begini, kalau begitu ini saja solusinya. Suruh Musa yang naik ke puncak Gunung Sinai. Suruh Musa yang berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Kami akan tunggu di kaki Gunung Sinai. Kami akan beribadah kepada Allah. Tapi biar Musa yang naik ke sana. Seringkali ada banyak pemikiran yang salah dari jemaat hari ini, yang sama seperti orang Israel di zaman Musa. Seringkali jemaat berpikir, yang baca Alkitab, pendeta saja. Yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pendeta saja. Yang berdoa, pendeta saja. Sama seperti orang Israel hari itu berkata, jangan suruh kami naik ke atas puncak gunung, berjumpa dengan Tuhan. Biar Musa, pemimpin, biar sang pendeta yang naik ke sana. Hari ini jangan pernah melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang Israel, Bapak Ibu. Dan Anda tahu ceritanya, ketika mereka berkumpul di kaki Gunung Sinai, mereka beribadah. Alkitab berkata, ayat per-1, Keluaran 32 ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka, mengurumuni Harun, dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, perhatikan, orang yang Moshe Hais, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Tiba-tiba setelah mereka menunggu 40 hari, Musa tidak turun dari puncak Gunung Sinai. Mereka kemudian berkata kepada Harun dan berkata pada Harun begini, Harun, buatkan kami ilah yang baru, buatkan kami pemimpin yang baru, jadilah bagi kami pemimpin yang baru. Artinya fase kedua dalam kehidupan Musa, Moshe Hais, orang yang. Fase kedua adalah Musa sekalipun menyelamatkan mereka, Musa sekalipun menjadi pemimpin mereka, Musa sudah berjasa besar bagi mereka. Tapi hari itu mereka berkata, mari kita ganti dengan orang yang baru. Fase kedua adalah fase penolakan dalam kehidupan Musa. Fase kedua adalah fase di mana dia dikecewakan, bukan orang sembarang, tapi orang yang dia tolong, orang yang dia selamatkan, orang yang sudah dia berikan jasa yang besar. Anda bisa bayangkan, kalau Anda bangun sesuatu, Anda buat sesuatu yang luar biasa, Anda membangun perusahaan yang hebat, tiba-tiba Anda ditelingkung ketika Anda dikhianati oleh orang yang pernah Anda tolong. Bukankah rasa sakit itu luar biasa? Sama dengan Musa.
Hari itu ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkata pada Musa, turun ke bawah kaki gunung. Dengar di sana, orang Israel sementara menyembah berhala. Saya beritahu sama Anda, orang Israel menyembah Allah di kaki gunung Sinai. Tetapi ketika mereka menolak berjumpa dengan Allah di puncak gunung Sinai, penyembahan pada Allah mudah untuk berubah menjadi penyembahan berhala. Sekali lagi, ketika Tuhan mengundang mereka untuk berjumpa dengan Dia di puncak gunung Sinai, dan orang Israel menolak untuk berjumpa dengan Tuhan di puncak gunung Sinai, mereka bersedia beribadah di kaki gunung Sinai. Tetapi ibadah kepada Allah tanpa disertai dengan perjumpaan dengan Allah, maka itu akan berubah menjadi penyembahan berhala. Saya tidak peduli Anda menamakan diri Kristen, tetapi ibadah apabila tidak lagi disertai dengan kehadiran Tuhan, ibadah tanpa hadirat Allah, maka ibadah itu akan berubah menjadi penyembahan berhala. Tanpa hadirat Allah, Anda boleh pulang dalam ibadah dengan pikiran yang makin luar biasa, otak yang semakin penuh dengan informasi hebat. Tanpa hadirat dengan Allah, Anda boleh pulang dalam ibadah dengan hati yang senang, sebab telinga Anda baru saja mendengar musik-musik yang terbaik. Tanpa hadirat Allah, jiwa Anda boleh senang sebab Anda baru saja dihibur oleh khotbah-khotbah yang lucu. Tapi tanpa hadirat Allah, roh Anda akan menjadi roh yang kering dan kosong. Oleh sebab itu, tanpa hadirat Allah, orang akan selalu mencoba mencari sesuatu untuk menggantikan kehadiran Allah dalam gereja. Orang membutuhkan tanpa hadirat Allah, seringkali kita membutuhkan alat musik yang lebih canggih. Tanpa hadirat Allah, kita seringkali membutuhkan WL yang lebih profesional. Tanpa hadirat Allah, kita butuh pendeta yang lebih terkenal. Tanpa hadirat Allah, kita butuh khotbah yang lebih lucu, khotbah yang lebih wow, khotbah yang lebih merangsang cara berpikir otak kita. Tapi saya beritahu, tanpa hadirat Allah, musik sudah berubah menjadi berhala. Tanpa hadirat Allah dalam ibadah, WL sudah menjadi berhala bagi Anda. Tanpa hadirat Allah, pendeta sudah menjadi berhala bagi Anda. Tanpa hadirat Allah, khotbah sudah menjadi berhala bagi Anda. Sama seperti Yehezkiel, ketika Yehezkiel mendapatkan penglihatan, ada lubang dalam sebuah dinding di bait suci. Dinding di bait suci. Dan Tuhan berkata, perbesar lubang itu. Dan ketika Yehezkiel memperbesar lubang itu, betapa kagetnya dia. Di lubang dinding dari bait suci, ini dinding bait suci, tiba-tiba dia melihat gambar dan hiasan berhala di sana. Seringkali agama mudah berubah menjadi penyembahan berhala tanpa kehadiran Allah. Saya berdoa bahwa ibadah Anda, walaupun online, tidak akan pernah berubah menjadi penyembahan berhala. Ibadah Anda pada Tuhan yang sejati disertai dengan kehadiran Roh Kudus dimanapun Anda mendengar khotbah ini, dimanapun Anda ikut ibadah online ini. Tapi singkat cerita, kembali lagi kepada Musa. Pada fase kedua, bukan hanya Tuhan yang ditinggalkan oleh Israel, bukan hanya Tuhan yang digantikan oleh orang Israel, tapi Musa juga ditinggalkan. Fase kedua selalu bicara tentang fase kekecewaan. Dan bukankah hidup manusia bukan hanya ada fase pertama di mana dia berhasil, di mana dia mengalami kesukaan, di mana dia mengalami kesenangan. Tapi bukankah dalam manusia selalu ada fase kedua di mana Anda ditolak? Fase kedua di mana Anda sementara meneteskan air mata. Fase kedua di mana Anda sementara dikecewakan dan dipahitkan oleh orang-orang yang justru Anda cintai. Tapi mari lihat fase yang ketiga. Fase ketiga Musa yang ditandai dengan kalimat Moshe Ha'is, Musa laki-laki yang, ada pada Bilangan pasal 12, Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat ketiga, Alkitab berkata begini kepada kita sekalian. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Perhatikan, Alkitab berkata, adapun Musa, Moshe, orang yang sangat lembut hatinya. Kembali lagi Anda temukan kata Moshe Ha'is, laki-laki yang, kemudian berkata Anaf, A-N-A-V, Anaf berarti lembut. Laki-laki yang lembut, Anaf, Meot, M-E-O-D, meot.
hati. Tapi mari izinkan saya bicara sebentar tentang meot yang digunakan kata hati oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Pernahkah Anda mendengar dalam Alkitab atau pernah membaca dalam Alkitab istilah Shema Israel, dengarlah hai Israel, Adonai Elohim Echad, bahwa Tuhan Allahmu itu satu, esa, kemudian berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Anda mungkin pernah mendengar ayat itu. Tuhan Yesus bicara tentang hukum terutama, dia ambil ayat itu, salah satu yang dia ambil. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Menariknya, kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kata hati di sana ternyata tidak menggunakan kata meot. M-E-O-D. Kata hati di sana menggunakan kata levav. L-E-V-A-V. Levav. Mohon maaf kalau Anda sedikit pusing dengan bahasa Ibrani. Tetapi menurut saya kata levav adalah kata yang lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai hati. Tetapi sekalipun demikian, kata levav sendiri adalah sebuah kata yang cukup unik dan menarik. Sebab kata hati dalam bahasa Ibrani sebenarnya bukan levav. Kata hati dalam Ibrani sebenarnya menggunakan kata lev. L-E-V. Bukan levav. L-E-V-A-V. Bukan. Lev. L-E-V. Saya pernah membaca sebuah buku dan sang penulis buku berkata kata levav kemungkinan besar berasal dari kata lev, hati, yang ditulis dua kali. Lev, hati, dan hati. Sang penulis buku kemudian menjelaskan dengan cara ini. Pernahkah Anda membaca ada nama Yedidya dalam Alkitab? Bagi Anda yang pernah membaca kata Alkitab, dengan sungguh-sungguh Anda akan menemukan bahwa nama Yedidya adalah nama lain yang diberikan Tuhan Alkitab untuk Raja Salomo. Nah, kata Yedidya dipisah menjadi dua kata. Yedid, Yah. Yedid berarti kekasih dan Yah berarti Yahweh atau Allah. Menariknya kata Yedid, kata penulis buku tersebut, kata Yedid juga sebenarnya kemungkinan besar berasal dari kata Yod yang ditulis dua kali. Yod itu Y-O-D. Yod ditulis dua kali. Yod dan Yod. Yod dalam bahasa Ibrani berarti tangan. Berarti Yod dan Yod berarti tangan yang ketemu dengan tangan. Kata Yod yang ditumpuk menjadi dua. Menjadi satu, maafkan saya. Dua kata Yod ditumpuk menjadi satu. Yod dan Yod. Muncullah kata Yedid. Kata Yedid sebenarnya unsur kata dasarnya adalah tangan yang ketemu dengan tangan. Itu sebabnya kalau Anda jalan ke mall, apabila Anda lihat ada anak muda, seorang anak muda laki-laki dan seorang anak muda perempuan pegangan tangan, kemungkinan besar mereka adalah anak muda yang sementara berpacaran di madu cinta. Saya sering bilang sama orang tua, kalau anak muda yang belum menikah saja masih pegangan tangan, yang pacaran sudah pegangan tangan, masa kita yang sudah menikah nggak pernah pegangan tangan? Oleh sebab itu Anda lihat ketika Yod ketemu Yod, itu bicara tentang kekasih, tangan yang ketemu tangan. Sang penulis buku kemudian berkata, demikian pula dengan kata levav. Levav bicara tentang hati yang ketemu dengan hati. Artinya ketika Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap levavmu, hati yang ketemu dengan hati, yang dia maksudkan kemungkinan besar adalah kasihilah Tuhan Allahmu sampai hati Tuhan bertemu dengan hati kita. Artinya hati kita menjadi sama seperti hati Tuhan. Apa yang Tuhan suka, saya suka. Apa yang Tuhan senang, saya senang. Apa yang Tuhan benci, saya benci. Apa yang Tuhan jijik, saya harus menjadi jijik. Mungkinkah itu arti sesungguhnya dari Maleaki ketika dia berkata, Tuhan berfirman, maka hati Bapa harus kembali ke hati anak, dan hati anak kembali kepada hati Bapa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan levav sampai hati Tuhan jadi hatinya kita. Jadi kata hati tidak menggunakan kata meot. Kata hati dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lev atau kata levav.
Tetapi yang menarik adalah ketika dia berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang menarik, kata kekuatan di sana menggunakan kata meot. Jadi, kembali ke Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, ketika Alkitab berkata Moshe hais anaf meot, Musa adalah laki-laki yang lembut meot. Yang dimaksud dengan meot sebenarnya kemungkinan besar bukan hati, tetapi kata meot di sana yang dimaksudkan adalah kekuatan, laki-laki yang dilembutkan kekuatannya. Ibu-ibu mengerti ini. Kalau ibu-ibu mau memasak daging sapi misalnya, maka kalau Anda mau mendapatkan hasil olahan masakan daging sapi yang empuk, ibu-ibu apa yang harus Anda lakukan? Nomor satu, sebelum Anda mengolah daging sapi tersebut, Anda pukul daging tersebut. Kenapa Anda harus memukul? Supaya urat-urat yang mengikat, otot-otot yang mengikat daging itu menjadi putus. Dan ketika putus, daging sapi itu kalau diolah, dimasak, akan jadi lebih lembut daripada tidak dipukul. Demikian pula ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, dia memukul, dia sementara melembutkan kekuatan Musa. Anda lihat fase pertama, Musa adalah orang terpandang. Apakah keberhasilan tidak membuat hati orang lembut? Ternyata juga tidak. Musa fase kedua adalah orang yang ditolak, orang yang dikecewakan. Apakah hidup yang dikecewakan, hidup yang ada dalam masalah membuat hati orang lembut? Belum tentu. Yang membuat seseorang lembut hati bukanlah keberhasilan. Yang membuat seseorang lembut hati bukanlah masalah. Keberhasilan betul dapat membuat orang jadi percaya pada Tuhan, tapi kita juga tahu bahwa keberhasilan seringkali membuat orang menjadi sombong. Jadi keberhasilan belum tentu melembutkan hati orang. Masalah, betul masalah dapat membuat orang berbalik pada Tuhan, setuju. Tapi Anda juga tahu satu hal, masalah dapat membuat orang semakin menjauh dari Tuhan. Hatinya semakin keras dengan Tuhan. Yang membuat seseorang lembut hatinya bukanlah keadaan yang dia alami. Yang membuat seseorang lembut hatinya adalah respon hati di tengah-tengah keadaan yang dia alami. Sekali lagi ya, keberhasilan tidak membuat orang berubah hatinya. Kegagalan juga tidak akan pernah melembutkan hati seseorang. Yang melembutkan hati orang bukanlah keberhasilan ataupun kegagalan. Yang melembutkan hati orang adalah respon hatinya yang benar ketika dia menghadapi baik keberhasilan maupun ketika dia menghadapi kegagalan. Hari ini di tengah-tengah pandemi, saya berdoa kita meresponi dengan hati yang benar. Bukannya menjadi kecewa, tapi mari kita makin berharap. Bukannya semakin mundur, tapi mari kita semakin maju. Bukannya kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru kita semakin mendekatkan kepada Dia. Musa sementara dilembutkan. Bagaimana caranya Tuhan melembutkan hati Musa? Coba Anda lihat Bilangan 11. Sebelum Bilangan 12 ada satu peristiwa yang Musa hadapi. Dan inilah yang saya percaya membuat Musa menjadi lembut. Bilangan 11 ayat 14 sampai 15. Satu kali bangsa Israel untuk kesekian kalinya mengeluh dan terus mengeluh dan terus mengeluh. Dan sampai satu titik Musa tidak tahan. Kali ini mereka meminta daging kepada Musa dan ini yang Musa katakan pada Tuhan. Dia bilang, aku seorang diri, Bilangan 11 ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celaka. Ketika bangsa Israel untuk kesekian kalinya mengeluh pada Musa, Musa satu titik sudah tidak kuat. Urat kekuatannya putus. Dan saya percaya dia datang pada Tuhan dengan tetesan air mata. Saya percaya satu titik dia datang pada Tuhan dan berkata, aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak mampu. Semua ini sudah terlalu berat bagiku. Kemudian dia berkata, kalau Tuhan masih sayang padaku, kalau Tuhan masih mau memberi kasih karunia padaku, satu hal yang aku minta, bunuh aku saja. Biar aku mati. Sebab kalau tidak, aku akan celaka karena mereka. Bilangan 12 terjadi, Musa memang celaka karena orang Israel.
Tuhan suruh dia bicara pada batu karang, tapi saking marahnya, saking emosinya, dia memukul batu karang. Tuhan bilang, bicara. Musa hari itu karena emosi, dia memukul. Tapi ini yang saya mau katakan pada Anda. Yang membuat Musa menjadi lembut hati adalah, saya percaya peristiwa itu. Ketika dia berani datang pada Tuhan dan berkata, aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku butuh Tuhan dalam hidupku. Keberhasilan tidak akan membuat Anda lembut, kecuali ketika Anda berhasil, Anda berkata, bukan karena kuat, bukan karena gagal, tapi semua hanya karena Roh Tuhan. Semua ini berasal dari Engkau. Penderitaan masalah tidak akan pernah membuat Anda lembut, kecuali Anda datang pada Tuhan dan berkata, aku sudah coba semua. Aku sudah coba dengan semua uang yang aku miliki. Aku sudah coba dengan semua koneksi yang aku punya. Aku sudah coba dengan semua kepintaran dan kemampuan, semua pengalaman yang aku miliki. Tetapi tidak ada yang berhasil. Hari ini aku mau datang pada Tuhan dan berkata, aku tidak mampu. Aku tidak kuat. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku perlu Engkau, Yesus. Tidak banyak orang yang bersedia untuk dilembutkan oleh Tuhan. Seringkali kita percaya pada Tuhan, ya. Kita berdoa, ya. Dan persoalannya kita tidak pernah mengizinkan dia bekerja lebih dalam kehidupan Anda dan saya. Anda masih ingat cerita tentang Yakub di Sungai Yabok? Ketika satu kali Yakub satu kali berjumpa dengan Tuhan di Sungai Yabok, dan Alkitab berkata Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, dan Alkitab berkata Yakub dipukul pangkal pahanya. Satu kali saya mendengar khotbah dari mentor saya dan berkata, mengapa Tuhan harus memukul pangkal paha Yakub? Dan mentor saya berkata, kemungkinan besar sebab setiap kali Yakub punya masalah, jalan keluar dari setiap masalah adalah melarikan diri. Ketika Yakub punya masalah dengan sang kakak, yang dilakukan adalah dia lari ke rumah sang bapa. Ketika dia menipu sang ayah Ishak, dan sang ayah tahu apa yang terjadi, sang ayah marah, dia lari dari rumah sang bapa. Ketika dia sampai di rumah Laban, dia punya masalah dengan Laban, dia lari dari rumah Laban. Ketika dia harus kembali lagi ke rumah ayahnya dan harus berhadapan dengan sang kakak Esau, dia sudah mengatur sedemikian rupa, kelompok demi kelompok, orang demi orang, untuk memberi persembahan demi persembahan, untuk menyenangkan hati sang kakak Esau. Tapi setiap kali, setiap kelompok berjumpa dengan kakaknya, mereka memberi kabar kepada dia bahwa kemungkinan besar sang kakak tidak memberi ekspresi apa-apa, sehingga dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Hari itu mungkin dia mau lari. Tapi Sungai Yabok adalah sungai di mana dia Hais, Anaf, Meot, menjadi laki-laki yang dilembutkan kekuatan. Pangkal pahanya dipukul. Apa yang menjadi kekuatan Anda? Apa yang menjadi andalan Anda ketika Anda menghadapi masalah? Melarikan diri? Apa yang menjadi kekuatan Anda, andalan Anda ketika Anda punya segala keberhasilan? Kesombongan? Hari ini izinkan dia membuat kita jadi fase ketiga dalam hidup kita. Moshe, Hais, Anaf, Meot, laki-laki yang dilembutkan kekuatannya oleh Tuhan. Semua tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh dengan Tuhan ada orang yang pernah dilembutkan oleh Tuhan kekuatan. Mari bicara soal Daud sebentar. Daud seorang pria mata keranjang. Kelemahannya adalah seorang pria yang tidak tahan godaan oleh wanita. Sampai satu kali dia berselingkuh dengan Batsheba, punya anak lahir dari perselingkuhan setelah dia membunuh suami resmi dari Batsheba. Tapi ketika anaknya meninggal, kemudian Alkitab berkata Daud sangat menyesal dan benar-benar menyesal. Di akhir dari masa hidupnya ada satu peristiwa menarik. Ketika Daud jatuh sakit, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai istana Daud tiba-tiba memasukkan perempuan muda ke dalam kamar tidur Daud dan menyuruh perempuan itu tidur di sebelah Daud. Menurut saya kalau itu Daud masa lalu, kucing diberi ikan asin pasti dimakan. Tapi Alkitab perlu mencatat peristiwa itu sebab Alkitab tidak pernah malu atas segala sesuatu. Dan Alkitab mencatat satu peristiwa luar biasa, sekalipun perempuan itu tidur mungkin dalam keadaan telanjang di samping Daud. Alkitab mencatat Daud tidak pernah menyentuh perempuan muda itu. Kenapa?
Saya percaya bahwa ketika anak hasil perselingkuhannya meninggal, Daud hari itu dibentuk oleh Tuhan menjadi Hais Anaf Meot. Dia benar-benar bertobat. Dia benar-benar berubah menjadi seseorang yang dilembutkan kekuatannya oleh Tuhan. Hari ini mungkin adalah hari di mana kita perlu datang pada Tuhan, Jemaat GBI Roh Kudus, dan kita berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena roh-Mu semata-mata. Hidupku bukannya aku lagi, tapi biarlah Kristus yang hidup di dalam aku. Saya tidak tahu fase mana dalam hidup Anda. Apakah keberhasilan, apakah kekecewaan, tapi apapun yang Anda sementara hadapi, tetap lewati jalan ketiga, menjadi orang yang dilembutkan kekuatannya oleh Tuhan. Hais Anaf Meot. Tuhan memberkati. Mari kita datang pada Tuhan dan kita berkata, Bapa kami dalam surga, terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Jamah hati kami. Kami perlu Engkau. Jamah hati kami. Dan biarlah kami jadi orang yang dilembutkan oleh Engkau. Hari ini kami tangan terangkat, jiwa terangkat. Mengakui bahwa semua kekuatan kami berasal dari Engkau. Dan biarlah hanya Engkau yang memampukan kami melewati segala sesuatu. Biarlah kami mampu berkata, hanya Tuhan, hanya Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.